salah satu siswa berprestasi di SMA Islam Safta Surabaya. Nah, salah satu siswa kita ini baru saja lolos melalui jalur SNBP di jurusan kedokteran hewan. Nah, sekarang kita perkenalan aja yuk langsung dengan siswanya. Nah, monggo dikenalkan. Halo, nama saya Bilkis Nabilatul Wafa dari kelas 12 MIPA SMA Safta Surabaya. Oke, Bilkis, kita pengen tahu nih semuanya. Kan kamu baru aja dapat predikat wisudawan berprestasi ini kemarin, terus kemarin juga lolos jalur SNBP. Nah, kira-kira prestasi apa sih yang sudah Bilkis raih selama di SMA Safta? Mulai dari kelas sebelumnya waktu itu kelas 10 kan memang saya masih pasif ya, tapi di kelas 11 saya mulai berpikir kalau misalnya bagaimana sih buat kuliah ke depannya, biar pasti butuh kayak olimpiade atau prestasi-prestasi lain kan. Jadi saya kelas 11 itu mulai mencari olimpiade yang disarankan oleh Pak Yayasan dan juga mencari-cari di Instagram. Terus jadi saya mengikuti semuanya yang menurut saya cocok di bidang saya dan jurusan yang saya minati itu, seperti kayak biologi, ada bahasa Indonesia juga buat selingan, dan juga ada fisika juga karena saya juga suka sama fisika. Jadi akhirnya alhamdulillah pas waktu pengumuman olimpiade tersebut yang saya ikuti, saya dapat medali emas dalam bidang biologi, fisika juga ada, dan itu juga pasti ada kegagalannya juga, nggak semua pasti tercapai bagi saya. Jadi alhamdulillah ada beberapa lah yang dapat medali emas, dan saya masuki ke sertifikat itu saya masuki ke SNBP. Dan itu disarankan oleh kakak kelas juga kalau misalnya olimpiade itu bisa masukin ke yang bidang di Puskesmas atau Persnessia, jadi bisa lolos di SNBP, itu bisa terverifikasi. Oh gitu. Iya. Jadi penunjang ya. Penunjang. Oke, banyak banget prestasinya ya, luar biasa. Oke, Bilkis, pelajaran yang paling disuka kan tadi biologi, fisika. Dari ketiga itu, kira-kira Bilkis paling suka yang mana? Paling suka pastinya Biologi. Kenapa? Apa menariknya dari pelajaran biologi kira-kira? Biologi itu kayak menggambarkan kayak tentang tumbuhan bisa, hewan juga bisa. Saya suka menghafalkan gitu, jadi kayak lebih bisa menghafalkan sesuatu daripada hitung-hitungan. Oh gitu. Tapi yang masih berkaitan dengan saintis gitu ya. Keren banget. Nah, terus karena tadi prestasinya banyak, kira-kira gaya belajar di rumah dengan di sekolah sama nggak sih? Bilkis? Menurut saya sama sih. Sama. Kira-kira gaya belajarnya gimana? Kalau di sekolah gimana mungkin? Kalau di rumah juga bagaimana? Iya, kalau di sekolah kan materi dijelaskan, sama juga kayak digambarkan seperti apa sih materi kayak gini gitu. Terus saya juga kalau di rumah belajarnya baca dahulu terus baru dipraktekkan, jadi kayak perlu ada gambaran juga. Oh gitu. Jadi nggak langsung latihan soal ya, Iya. harus ada teorinya. Iya. Tapi mudah tuh untuk mengingatnya. Udah kalau misalnya ada gambaran kayak Oh, ada visualnya. Iya, visualnya. Oke, berarti harus ada gambarnya biar Iya. semakin paham sama Iya. materinya ya. Oke. Nah, menarik nih. Sekarang kita mulai ke jurusan yang kamu pilih ya. Iya. Kira-kira nih Bilkis, kenapa sih kamu pilih kedokteran hewan? Karena saya suka di bidang biologi dan juga suka sama hewan tersebut. Oh iya. Iya. Hewan kesukaannya apa nih kira-kira? Kucing. Pelihara kucing di rumah. Iya, biologi. Nah, kira-kira apa yang bikin kamu tertarik dengan kedokteran hewan? Yang waktu saya tertarik sebenarnya waktu itu kedokteran umum kan. Tapi saya juga sempat berpikir kalau misalnya nilai biologi saya itu nggak terlalu tinggi gitu, apalagi kan milih Universitas Erlangga ya, itu apalagi orangnya banyak juga, dan kalau misalnya Bergengsi banget ya, Iya. milih di UNER. kalau misalnya keterima di situ pun saya takut kalau misalnya karena saya nggak mampu meraihnya, jadi saya sendiri yang susah gitu ya, susah mengontrolnya. Jadi saya lebih suka kedokteran hewan juga, itu juga sama-sama mengayomi bidang kesehatan juga. Dan saya juga suka sama hewannya, jadi
relate ya berarti ya, biologi dengan kedokteran hewan. Iya. Oke deh. Terus berikutnya, nah kalau tadi udah memilih jurusan, kira-kira strateginya apa sih Bilkis biar bisa lolos SNBP? Itu kan biasanya susah banget, apalagi kedokteran hewan kan, peminatnya juga banyak tuh. Kira-kira apa sih tipsnya? Strateginya itu pertama cari peluang yang paling tinggi dulu. Jadi waktu itu saya ke BK kan berkali-kali sama Pak Kamil, terus selalu mengkonsultasikan jurusan apa sih yang menurut saya itu di bidang kesehatan cocok juga, tapi insya Allah semoga keterima kan. Jadi saya pilih antara kedokteran umum dan juga kedokteran hewan. Nah, yang pertama kan ada pilihan kedua SNBP. Itu yang pilihan pertama itu harus yang universitasnya yang top lah, top 10 gitu. Nah, yang kedua baru bisa top lainnya gitu. Jadi yang pertama itu milih antara fakultas kedokteran atau kedokteran hewan. Itu di Universitas Erlangga, saya udah milih di Universitas. Dua-duanya Erlangga berarti? Iya, yang pilihan pertama. Waktu itu masih bimbang. Oh gitu. Iya. Antara kedokteran umum sama kedokteran hewan. Iya. Terus saya milih kalau misalnya emang saya lebih cocok di kedokteran hewan, dan akhirnya saya milih itu juga karena peluangnya juga lebih tinggi. Terus yang kedua baru di universitas yang seperti UNESA, terus UPN atau yang lain. Tapi kedokteran juga jurusan? Iya, kedokteran umum. Oh gitu. Soalnya di UNESA juga masih belum ada kedokteran hewan. Oh iya, jadi akhirnya yang kedokteran umum ya. Iya. Berarti dari 3 peluang pilihan itu semuanya kedokteran, pilihan pertamanya kedokteran hewan. Dan alhamdulillah nggak keterima di pilihan pertama ya. Juga alhamdulillah dari prestasi-prestasi. Luar biasa sih, keren banget. Oke, terus tadi sudah tentang SNBP, tentang jurusan nih. Nah sekarang kira-kira kesan kamu dan kesan kamu mungkin selama bersekolah di SMA Safta itu seperti apa sih? Guru-gurunya, terus teman-temannya, atau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman, buat bapak ibu guru, atau buat teman-teman yang mau sekolah di SMA Safta nih, boleh coba disampaikan. Selama saya 3 tahun ya di sini, sebenarnya saya seneng banget, kayak walaupun ada sedih, ada yang senang juga, Ada dramanya ya. masih ada gitu. Terus? Tapi tetap karena ketemu sama teman-teman yang baik, itu juga kita dapat pelajaran juga kan dari sana. Terus guru-gurunya juga, aduh seru banget pokoknya. Seru ya? Kayak saya selama di kayak SD, SMP, SMA yang paling saya suka itu guru-gurunya di SMA. Kenapa tuh? Karena kayak apa ya, ngerti banget gitu, bisa diajak curhat juga. Oh iya, keren ya berarti ya. Tuh, makanya masuk SMA Safta ya. Sama gitu ya, seru ya. Terus enjoy. Terus suka menerima masukan kita gitu. Jadi bisa bergaul sama kita. Alhamdulillah kalau gitu. Terus pesannya apa nih kira-kira buat teman-teman yang mau masuk ke SMA Safta nih kira-kira? Pesan dari saya. Pesan dari saya itu kalian SMA Safta itu sebenarnya bagus. Terus apa ya, apalagi di bidang tahfidnya ya. Saya dari awal itu dari orang tua saya itu lebih suka di SMA Safta, nggak di negeri, karena ya lebih suka di Al-Qur'annya, tahfidnya juga, akhlaknya juga. Terus apa ya, ilmunya pun juga nggak kalah gitu. Jadi lebih tertarik ke sini, dan alhamdulillah emang bisa dipertahankan hafalan saya, bisa dibuat murajaah. Al-Quran juga selalu di murajaah, jadi nggak akan lupa sama yang nggak Bidang umum aja ya. Iya. Al-Qur'annya juga, hafalannya juga, agamanya juga luar biasa Iya. ya. Jadi imbang nih antara pelajaran sama agama seimbang. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kayaknya cukup nih ya. Tuh, tadi udah disampaikan banyak banget sama Bilkis. Jadi buat kalian jangan ragu lagi tuh buat masuk SMA Safta, karena nggak hanya Bilkis sebenarnya ya, banyak sekali teman-temannya Bilkis ini yang luar biasa juga. Kita juga kemarin sudah masuk di UGM, masuk di UNER, di UNESA, dan berbagai universitas lainnya. Jadi nggak perlu diragukan lagi nih buat teman-teman yang mau masuk ke SMA Safta. Oke, terima kasih banyak ya Bilkis. Sukses selalu, mudah-mudahan jadi dokter hewan yang amanah, yang sukses tetap menghafalkan Al-Quran juga lagi ya, harus ya.
lagi di bincang-bincang berikutnya bersama podcast Hafta.